Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam, pemirsa. Pemerintah berencana untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik, diantaranya dengan impres tentang penggunaan kendaraan listrik di instansi pemerintah, serta munculnya wacana untuk membatasi penjualan kendaraan dengan bahan bakar minyak. Peralihan kendaraan listrik ini diklaim akan mampu menghemat devisa negara hingga 2.000 triliun rupiah dari peralihan importasi BBM menjadi pemanfaatan energi dalam negeri. Namun sejumlah masalah masih menjadi kendala untuk memulai peralihan dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik, mulai dari infrastruktur hingga terbatasnya kapasitas produksi kendaraan listrik di dalam negeri. Alih-alih menghemat devisa, dikhawatirkan justru bisa berujung pada membengkaknya importasi kendaraan listrik dan komponennya, terutama baterai, yang saat ini telah dibebaskan biaya impornya oleh pemerintah. Lalu bagaimana kesiapan kita untuk mempercepat transisi ke kendaraan listrik? Apakah Anda, saya, masyarakat siap untuk beralih ke kendaraan listrik? Topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya, Leonard Samosir. Pemirsa, inilah Economic Challenges, siap ganti kendaraan listrik. SPKLU nanti akan kita bangun sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Tentu saja kita masih melihat ya progresnya seperti apa, tetapi melihat animo masyarakat yang luar biasa, kemudian juga memang emisi itu berkurang banyak sekali, biayanya lebih murah, ditambah ini adalah energi yang berbasis pada kekuatan domestik. Dan pemirsa, malam ini telah hadir di Grand Studio bersama saya untuk membahas masalah ini 5 orang narasumber. Yang pertama adalah Deputi 3 Kementerian Koordinator Perekonomian, Monty Giriana. Pak Monty, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga telah hadir tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan atau KSP, Adrianto Gani. Pak Adrianto, selamat malam. Malam. Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali PT PLN, Haryanto WS. Pak Haryanto, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga telah hadir Wakil Ketua Umum Periklindo Bidang R&D, Prabowo Karto Leksono. Pak Prabowo, selamat malam. Selamat malam. Dan juga telah hadir bersama kita pakar otomotif Fitra Eri. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam. Kita akan berpikir bagaimana sebenarnya peralihan ini, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Tapi kita akan lihat juga, pertanyaannya adalah, saya ingin ke Mas Fitra dulu. Mas Fitra, masyarakat itu diajak berpindah ke mobil listrik atau motor listrik, kendaraan listrik. Sebetulnya seberapa siap atau seberapa mau masyarakat untuk pindah ke kendaraan listrik? Kalau buat masyarakat, buat konsumen, buat pembeli mobil, simple. Mereka nggak mikir masalah lingkungan, mereka nggak mikir masalah polusi. Tapi apakah mobil itu memberikan keuntungan untuk mereka? Lebih murah? Bukan hanya keuntungan finansial ya, Oke. Keuntungan itu bisa yang terukur dengan uang, keuntungan itu bisa yang tidak terukur, misalnya suaranya lebih hening, tenaganya lebih instan, kemudian juga yang berkaitan dengan finansial, apakah biaya operasionalnya lebih murah. Jadi keuntungan-keuntungan tersebut yang akan memancing masyarakat untuk membeli mobil listrik atau tidak. Anda sudah menggunakan mobil listrik? Ya, tapi memang kebetulan pekerjaan saya sebagai reviewer mobil. Jadi Ya. ada motivasi lebih pada saat saya membeli mobil listrik itu adalah ingin mengetahui bagaimana rasanya memiliki mobil listrik di Indonesia. Sudah Oke. siapkah kita? Ya. Seberapa nyamankah gitu? Lebih banyak kendaraan yang masih pakai BBM atau yang pakai listrik untuk yang Anda miliki dan pakai? Oh, tentu saja masih lebih banyak yang menggunakan BBM. BBM. Karena mobil listrik menurut saya saat ini itu masih dalam tahap ya awal di Indonesia. Tapi kalau kita lihat penjualan mobil listrik 3 tahun terakhir, peningkatannya itu bukan lagi linear tapi eksponensial. Oh, berlipat-lipat.
berlipat-lipat penjualannya dari hanya berapa puluh unit menjadi beberapa ratus unit, dan bahkan di tahun ini saja baru pertengahan tahun sudah 3.000 lebih. Itu mungkin karena terganjal pandemi kemarin. Kan pada saat terganjal pandemi bukan hanya penjualan mobil listrik, tapi semua ekonomi kan terhambat. Ya, tapi justru kenaikan penjualan mobil listrik terjadi di tengah pandemi. Oke. Pak Adrianto, ini saya ingin mengkonfirmasi nih. Pak Muldoko mengatakan menghemat 2.000 triliun devisa dengan berpindah ke kendaraan listrik. Itu angkanya dari mana, Pak? Iya, jadi sebenarnya data-data itu sendiri kami dapat dari berbagai sumber. Salah satunya juga dari teman-teman di PLN dan juga dari teman-teman yang lain. Dan itu merupakan suatu hasil formulasi perhitungan antara jumlah kendaraan yang ada dengan subsidi BBM yang ada untuk setiap mobil, setiap motor disetahunkan. Kira-kira jadi kendaraan roda 2, roda 4, subsidi BBM-nya setahun berapa? Setahun itu 2.000 triliun? Dikalikan jumlah kendaraan, Pak. Sehingga jadi lebih besar dibandingkan misalnya subsidi BBM di APBN 2022 ini ya? Kurang lebih perhitungan seperti itu. Mungkin teman-teman dari PLN barangkali dan yang lain-lain bisa membantu juga data-data seperti itu. Karena itulah kemudian ada muncul Inpres untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik di instansi pemerintah? Sebenarnya tidak juga ya Pak Leo. Jadi memang sebenarnya kan sebelum Inpres 7 ini sendiri ada Perpres 55 2019 yang mendahului sebelumnya ya. Di mana regulasi itu tentang percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Itu sebagai basis daripada penerapan KLBLBB sebagai transportasi jalan. Nah, Perpres 55 itu sendiri sebenarnya juga ada mendasari sebelumnya itu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang itu penerapan Paris Agreement mengenai perubahan iklim. Jadi sebenarnya ini satu keterkaitan di mana ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan energi yang bersih, ya, menunjukkan zero emission. Inpres itu berlaku mulai kapan, Boy? Sekarang sudah berlaku. Sekarang sudah berlaku. Ya. Jadi kendaraan instansi pemerintah harus beralih semua ke kendaraan listrik? Ya, tentunya ini memerlukan proses. Ya. Kesiapan daripada industrinya sendiri, kemudian juga infrastruktur pendukung. Tetapi Inpres ini sudah berlaku dan sudah harus diimplementasikan. Pak Monty, datanya kurang lebih ada 189.000 kendaraan instansi pemerintah. Itu cukup atau tidak kemudian untuk dikonversi ke kendaraan listrik? Maksud saya cukup nih artinya memang bisa mengurangi penggunaan BBM signifikan, satu. Lalu yang kedua, mobil listriknya ada apa tidak, Pak? Sebenarnya ini kan pemerintah berupaya untuk memberikan contoh ya. Contoh bahwa dengan kendaraan listrik itu akan lebih comfort. Akan lebih murah, akan lebih hemat dan lain sebagainya. Dan ini perlu dibuktikan ke masyarakat. Oleh sebab itu kemudian kita mulai dengan kendaraan operasional pemerintah, pusat dan daerah. Itu ada sekitar, angkanya mungkin sekitar 400.000 motor. 400.000 ya? 400.000 motor, 150 sampai 200.000 kendaraan, roda 4, dan kemudian juga ada 1.000 bus kalau nggak salah ya. Ini sebetulnya dari segi angka mungkin memang tidak signifikan ya. Itu untuk mengurangi penggunaan BBM? Kan kita, kalau kita lihat jumlah kendaraan sekarang aja berapa itu? Mungkin sekitar 20 juta unit ya kendaraan itu. Mungkin motor 100 sekian puluh juta unit. Lalu kemudian juga itu yang berbahan bakar Pertalite. Kalau diesel 10 juta lah gitu. Jadi sebetulnya dari segi angka sih memang kecil. Cuman ini memberikan contoh, memberikan signal positif kepada masyarakat dan juga memberikan akhirnya bahwa nanti masyarakat percaya bahwa mobil listrik itu betul-betul memang worth untuk dibeli. Gitu. Rencananya dari tadi sekitar 400 ribuan atau lebih ya kendaraan yang harus diubah jadi listrik, itu akan dipenuhi dengan mobil buatan dalam negeri atau sebagian akan impor atau sebagian besar atau semuanya impor, Pak? Sebagian impor. Sebagian impor. Karena sebagian itu berapa? 50-70%? Angkanya belum pasti ya, karena sebetulnya intinya kita harus menghindari istilahnya, kan ini program nasional. Tidak boleh kemudian program nasional itu membuat masalah baru. Masalah baru terjadi leakage devisa, itu nggak boleh tuh. Jadi sebetulnya kita sudah punya merumuskan roadmap bahwa tahun pertama mungkin build up dulu. Ya kan? Lalu tahun kedua mungkin komponennya dan sebagainya. Jadi memang ada ininya, ada sekuensnya. Tidak langsung semuanya diganti. Pak Prabowo, ini kan angin segar untuk Bapak mestinya ya? Tapi kan kapasitas produksinya belum cukup ya Pak untuk mengcover kebutuhan instansi pemerintah itu. Bagaimana Pak?
Jadi kalau kita bicara dengan produksi kendaraan baru, memang kita belum cukup ya untuk memenuhi kebutuhan. Berapa sekarang Pak kapasitas produksi dalam negeri? Yang REV itu saya dengar itu kalau saya tidak salah quote itu sekarang baru 3.000 ya Pak ya. 3.000 mobil? Per bulan ya kalau per bulan? salah. Kalau saya tidak salah angkanya. Tapi itu mereka selalu menambah terus ya. Kalau Ioniq 5 itu saya dengar 200-an lah kurang lebih gitu. Tapi itu memang masih jauh. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapat akselerasi kan? Dan pemerintah beberapa saat yang lalu itu sudah mengeluarkan peraturan untuk melakukan masyarakat bisa melakukan konversi dari kendaraan ICE-nya menjadi kendaraan listrik. ICE itu maksudnya menggunakan ICE BBM itu ya? internal combustion engine ya. Jadi bahasa awamnya pakai BBM, pakai bensin. Pakai BBM lah, bensin atau diesel gitu ya. Nah, karena isunya ini adalah kalau kita sekarang punya mobil bensin atau motor bensin, terus kemudian saya mau pindah ke elektrik, kan mobil saya jual. Yang mobil saya ini lah yang peminum bensin, bukan sayanya kan. Saya udah pakai mobil saya yang baru udah pakai listrik, tapi yang mobil yang bensinnya tetap aja begitu. Lalu kapan turunnya konsumsinya? Karena di Indonesia kan tidak mengenal yang namanya scrap. Jadi ya biar mobil saya buatan tahun 50 masih boleh lalu lalang di Sudirman. Selama tidak terbakar di jalan begitu ya? Betul. Biasanya begitu. Itu kan mungkin ada nilai historisnya, terus ini. Nah itu yang bisa kita convert, yang jadi sasaran dikonversi. Tapi tadi dikatakan Pak Monty, Pak Prabowo, juga Pak Adrianto, di tahap awal akan impor itu Pak. Ini kan Periklindo kenapa tidak meningkatkan kapasitasnya saja? Jadi kalau kita harus meningkatkan kapasitas langsung gitu ya, pertama adalah bahwa kami ini boleh dibilang yang dari industri otomotif adalah pemain baru semua. Karena ini adalah industri yang benar-benar baru ya? Benar-benar baru. Industri kendaraan listrik ini? Istilahnya apa ya, kerennya disruptif lah gitu ya, bahwa kita nggak perlu melalui proses yang panjang gitu. Nah, kita belum siap ke sana. Dan pemainnya juga masih sangat sedikit gitu ya, dari base, terus kemudian dari kendaraan itu baru ada beberapa merek yang tadinya masih berpikir. Tapi saya yakin dengan adanya peraturan-peraturan baru dan Impres ini pasti akan bisa meningkat. Pertanyaannya adalah kalau kita punya kendaraan listrik, entah itu motor atau mobil, yang sering dikhawatirkan kita adalah kalau mati di tengah jalan, ngecasnya di mana? Nanti saya akan bertanya ke Pak Herianto. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Bagaimanapun tidak bisa kita pertahankan terus demikian. Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik, yang sekarang kebetulan agak turun, itu kita harus siap-siap. Karena CD kita kemarin 502 triliun, kita berharap kita bisa tekan ke bawah. Tadi dengan pengurangan mobil-mobil combustion, motor-motor combustion ganti dengan listrik. Kementerian SDM sedang menyusun grand strategi energi dengan salah satu programnya yaitu penggunaan KBLBB dengan target penurunan impor bahan bakar minyak setara 77.000 barrel oil per day dari penggunaan 2 juta unit mobil dan 13 juta unit motor yang dapat menghemat devisa 1,8 miliar US dollar dan dapat menurunkan emisi CO2 sebesar 1,1 juta ton CO2 sampai dengan tahun 2030. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Economic Challenges. Tadi sebelum kita melakukan dialog ini, saya sempat bertanya ke Mas Fitra. Mas Fitra pernah mengalami dengan kesengajaan membuat mobil listriknya kehabisan listrik di tengah jalan. Pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan infrastruktur kelistrikannya, Pak Herianto, dari sejak dibangun ya atau mulai diwacanakan kendaraan listrik ini, itu sudah berapa banyak Pak SPKLU atau apapun lah yang namanya untuk kemudian mendukung mobil listrik di Indonesia? Ya, masih sesuai dengan Impres tahun 2019, PLN diberikan amanah untuk menyiapkan ekosistem kendaraan listrik ini. Sampai saat ini PLN sudah membangun 150 SPKLU. 150? 50, dan total ini data yang kami dapat berikut yang non PLN itu ada 295.
295 Ya, total ya? Total. Ini yang di luar PLN juga? Ya, jadi total 295 termasuk yang PLN. Ini untuk yang mobil. Nah kemudian sekarang juga kami mulai menyiapkan untuk yang kendaraan sepeda motor. Itu penggantian baterai. Nah ini saat ini kami sudah pasang 5, tapi dulu sekarang sudah mulai banyak. Dan sekarang kita akan menambah 70 titik lagi di Jawa Bali untuk penukaran baterai. Jadi sementara ini SPKLU dan penukaran atau stasiun penukaran baterai itu masih di Jawa dan Bali? Jawa Bali dan luar Jawa. Jadi untuk yang SPKLU ini di luar Jawa sekitar 50. Ya. Tapi tentunya jumlahnya masih kalah banyak dengan SPBU kan ya Pak Arianto ya? Iya, betul. Nah itu pertanyaannya besar, pertanyaan masyarakat adalah kalau saya kehabisan bensin maka SPBU itu relatif mudah saya dapat. Kalau kita batasi Jawa Bali pasti saya bisa ngisi bensin. Nah kalau saya kehabisan listrik Pak, itu dengan hanya 150 SPKLU total jadi 295, kapan berkembangnya Pak jumlah pemakai kendaraan listrik? Iya. Pertama adalah sebetulnya secara best practice untuk pengisian baterai ini yang paling baik adalah 80% ada di rumah, home charging. 80% ada di rumah? Nah sisanya memang adalah untuk perjalanan jarak jauh. Nah yang kami sekarang sudah fasilitasi adalah kami memasang misalnya sepanjang jalan tol. Sekarang masyarakat yang ingin bepergian dari Jakarta ke Bali misalnya sudah tidak perlu khawatir untuk kehabisan karena setiap listrik. 200 km kami pasang di rest area itu kita pasang SPKLU. Dan ini akan terus kita kembangkan. Misalnya ini kami kan sekarang untuk G20 kami pasang 70 ultra fast charging di Bali. Nanti setelah selesai ini kita akan pasang sebagian di Bali, tetapi juga kita akan sebarkan ke daerah-daerah untuk mengantisipasi pergerakan masyarakat, yang untuk keluar kota dan sebagainya. Jadi ini akan terus kembangkan. Nah kemudian juga kita sudah mengeluarkan kebijakan franchise. Franchise bisa franchise sudah. Jadi masyarakat, investor bisa mengembangkan SPKLU ini. Bahkan kita juga sudah kerjasama dengan Bank Himbara khususnya. Mereka siap untuk mendanai untuk pembangunan SPKLU ini. Pak Monty, kalau melihat tadi kapasitas Pak Prabowo kan mengatakan masih belum sanggup ya untuk memproduksi kendaraan listrik di dalam negeri. Ini apa tidak menjadi mudarat Pak? Akhirnya kan kita harus impor yang padahal sebetulnya itu bisa memberikan keuntungan bagi industri kendaraan listrik dalam negeri Pak Monty. Nah, ini kan sebenarnya seperti apa ya istilahnya, kita punya dua aims ya, objektif ya. Dua tujuan. Tujuan pertama adalah tentu konversi atau ke kendaraan listrik harus jadi wajib hukumnya gitu. Yang kedua sebetulnya bagian dari sustainability dari kendaraan listrik adalah industrinya harus maju. Kalau industrinya nggak maju, percuma kita industri produksi kendaraan listrik dalam negeri. Betul, termasuk baterainya, termasuk bahkan mungkin teknologi recyclingnya segala macam kita harus punya. Kalau enggak, kita pasti akan menjadi bulan-bulanan global saja. Kita akan impor terusan dan ini kan bukan merupakan tujuan dari Inpres itu sendiri, bukan tujuan daripada Perpres yang sudah kita keluarkan, bukan tujuan dari undang-undang itu. Jadi sebetulnya kita tidak boleh dengan program ini kemudian kita impor kita menjadi tinggi akibat ini. Itu nggak boleh. Justru sebaliknya, industri harus maju. Oleh sebab itu kita beri insentif kan. Insentif pajak, insentif segala macam. Baik itu untuk industri maupun insentif untuk customer. Jadi dia misalkan DP-nya 0% misalkan. Wacananya atau saya katakan isu ya Pak Monty. Katanya pemerintah untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik akan meningkatkan pajak kendaraan yang menggunakan BBM fosil tahun depan tinggi sekali. Di saat bersamaan pajak impornya adalah 0. Itu betul apa tidak? Itu kan sebetulnya strategi. Jadi bagaimana kita harus ada equilibrium lah kira-kira begitu ya. Yang paling bagus itu sebetulnya berapa persen sih sharing antara kendaraan listrik dan kendaraan berbahan bakar BBM ya. Yang sebetulnya idealnya kita 100% listrik lah. Itu kan idealnya. Tapi kan mungkin juga nggak dari segi
economic cost mungkin juga nggak begitu gitu. Mungkin 50-50%. Tergantung daripada maturity industri industri baterai kita di Indonesia. Kalau industri baterai kita sudah bagus, sudah mature segala macam, mungkin 100% is fine, nggak apa-apa. Bahkan itu ada the least cost travel di dalam negeri misalkan begitu. Jadi, Baik, Pak Adrianto, pertanyaan orang adalah apakah nanti kalau mobil listrik ini sudah dominan, apa kabarnya dengan mobil-mobil yang sekarang mayoritas dimiliki orang di Indonesia masih pakai BBM? Apakah itu kemudian dikonversi atau kemudian memang ya full kita ingin kendaraan listrik yang benar-benar dirancang dari awal itu yang masuk? Iya, kita harus melihat kembali kepada tujuan dari pemerintah itu sebenarnya apa dengan menerapkan berbagai aturan ini. Salah satunya kan adalah tujuan tadi untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Ya, tentu saja ini harus dimaknai sebagai sebuah upaya untuk mencapai itu dengan seksama dan dengan secepat dalam tempo yang sudah direncanakan. Nah, memang pengendalian atas mobil-mobil ICE ini ya yang sudah ada itu tentu harus diatur lagi nantinya. Misalnya dari tahun berapa maksimal kendaraan ICE ini bisa dijual ke masyarakat dan tahun berapa bisa digunakan oleh masyarakat. Mau tidak mau saya kira itu harus tetap diterapkan. Kalau tidak nanti komitmen kita ke global tentang zero emission akan sulit. Ya, karena zero emission kan satu hal Pak Adrianto, tapi kan di sisi yang lain kita juga mengerti hubungan antar negara. Kalau saya boleh sebut kendaraan ICE ini kan Jepang itu sangat dominan di situ. Apa tidak memikirkan juga dampaknya kalau kemudian kita dengan sangat cepat dalam waktu kurang lebih 8 tahun sampai 2030 menolkan mobil-mobil dengan BBM ini Pak? Ya, saya kira setiap kebijakan pasti akan ada risiko yang harus kita bisa mitigasi bersama. Dan ada satu konsekuensi juga yang harus bisa diterima oleh semua pihak. Nah, itu yang saya kira akan nanti diatur dalam peraturan-peraturan pemerintah selanjutnya yang diharapkan akan meminimais pihak-pihak yang dirugikan atas itu. Mas Fitra, kalau Anda kan sudah pakai mobil BBM dan mobil listrik, harga mobil listrik itu sekarang sebenarnya sudah bersaing tidak dengan mobil BBM? Ya, jadi dari base price memang mobil listrik akan lebih mahal untuk kelas yang setara dibandingkan mobil dengan internal combustion. Karena komponen yang bernama baterai itu yang sekarang masih mahal. Jadi, tapi sekarang di Indonesia, mobil listrik sudah lebih murah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Sejak ada peraturan presiden, sejak ada insentif-insentif pajak, mobil listrik yang tadinya harusnya misalnya dijual seharga 1,5 miliar di Indonesia, ternyata sekarang kita bisa menikmatinya dengan harga 800 jutaan rupiah. Memang masih lebih mahal dari mobil-mobil internal combustion, tapi setidaknya sudah ada langkah dari pemerintah untuk membuat mobil listrik itu semakin terjangkau. Belum terjangkau, tapi semakin terjangkau. Apalagi sekarang sudah ada yang 200 jutaan rupiah juga. Dengan jarak tempuh yang lebih pendek tentunya ya, yang tadi 200 jutaan rupiah itu jarak tempuhnya juga lumayan panjang, ada yang sampai 300 kilometer gitu ya, dan ini baru awal era mobil listrik. Tapi kalau pemerintah membuat peraturan yang semakin menguntungkan mobil listrik gitu ya, jadi tadi berkaitan dengan pembatasan mobil internal combustion, kalau saya tidak setuju pembatasan mobil internal combustion, jadi tidak dijual harus beli listrik semua. Lah sekarang kita kapasitasnya aja belum cukup. Dengan peminat yang sekarang masih sedikit, itu saja belum bisa dipenuhi oleh industri. Tapi kalau misalnya kita tidak membatasi penjualan mobil internal combustion, tapi kita memberikan benefit lebih kalau misalnya orang membeli mobil listrik, itu yang namanya solusi. Orang akan berpindah dengan sendirinya. Baik, katanya komponen yang paling mahal, ada yang mengatakan 30% dari mobil listrik itu adalah baterai. Dan Indonesia sudah membuat perusahaannya, ada IBC di situ. Tapi kapan ya memulai memproduksinya? Lalu ini bisa tidak membuat mobil listrik Indonesia punya kualitas yang bagus? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Prabowo, kan IBC itu saya sebagai masyarakat rakyat Indonesia optimis Pak, waktu mulai dibangun bahwa tahun ini atau paling tidak tahun depan Bapak sudah bisa langsung beli baterai dari situ. Tapi kan ternyata belum ada juga. Itu bagaimana Pak rencananya? Karena kan kalau baterai berapa persen Pak sumbangan ke harga mobilnya? Biasanya tuh baterai nilainya, value-nya terhadap harga mobil itu biasanya berkisar sekitar 40 sampai 51%, tergantung tipe mobilnya ya. Separuh harga mobil ya? Iya, separuh dari harga mobil itu adalah harga baterainya. Oke. Ya tergantung kapasitas dan sebagainya. Tapi bicaranya kira-kira sekitar 40%. Nah, kembali ke yang mengenai masalah baterai, kan sampai sekarang kita belum di industri ini belum juga mendapatkan informasi kira-kira nanti baterainya akan seperti apa. Seperti apa maksudnya? Maksudnya teknologi yang akan diterapkan dalam produksi baterai itu kan kami belum mendapatkan informasi yang konkret, yang detail. Karena berbeda-beda ya jenis baterai mobil listrik itu. Betul. Jadi apakah nanti ini hanya berupa industri yang disiapkan oleh IBC itu adalah industri raw materialnya, nah terus nanti kemudian ada pabrik-pabrik, karena di membernya dari Periklindo ini ada yang sudah mempunyai fasilitas untuk membangun pabrik litium Pak di Indonesia. Nah daripada mereka import kan tentunya dari lokal kan bisa lebih murah jatuhnya. Nah ini informasi ini masih belum ada ke kita. Jadi problemnya sekarang adalah kita perlu kejelasan dulu yang mana nih, karena nanti member dari Periklindo ini juga kemudian bisa mengambil keputusan bahwa oke, kalau begitu, kalau ini saya bisa ngambil dari IBC, berarti saya investasi di pabriknya yang seperti ini. Selain baterai apa Pak yang mestinya harus juga dibantu pemerintah untuk membuat harga mobil listrik ini lebih bersaing lagi dengan mobil motor BBM? Listrik ya, motor penggerak itu tentunya. Nah kami di Periklindo ini ada MAB, yang MAB sendiri sudah mengembangkan pabrik motor, elektromotor ya. Yang kita kembangkan sendiri semuanya, kita buat sendiri. Karena ini tinggal kemudian kita scale up untuk masuk ke production. Karena MAB ini adalah produk dalam negeri, merek dalam negeri, di mana kita yang pertama kali membuat bis listrik lah gitu ya. Nah kita bisa buktikan bahwa kita bisa bikin kendaraan dengan kualitas yang mendunia, kualitas yang tinggi, tanpa harus bergantung kepada bangsa asing. Baik. Jadi sekarang kita sudah di Periklindo ini sudah macam-macam, ada pabrik baterai, ada pabrik controller dan lain-lain. Walaupun baterainya belum bisa dibuat belum dapat juga ya. Pak Haryanto, tadi sudah dikatakan SPKLU ditambah untuk mencharge, tapi 80% sebenarnya diharapkan dari rumah. Itu kalau ngecas di rumah Pak, itu lebih murah atau sama saja? Lebih murah. Lebih murah? Ya, jadi kalau kita lihat ya, sebetulnya sehari itu kan kalau di dalam kota itu kan tidak lebih dari 100 kilo. 100 km? Iya, kalau sementara kapasitas baterai itu bisa sampai 300-400 kilo. Jadi itu sepanjang tidak keluar kota itu ya cukup dengan home charging di rumah. Nah ini itu kita berikan diskon. Itu kalau ngecasnya malam hari jam 10 sampai jam 5 pagi itu sampai 30%. Diskonnya 30%? Diskonnya 30%. Oke. Dari harga normal 1.600 itu menjadi 1.100. Tapi harganya sama ya dengan penggunaan listrik selain untuk men-charge mobil listrik ini? Jadi diskon 30% dari harga tarif rumah. Oke. Ya. 30%? 30%. Sehingga ini memang sangat menarik. Dan ini tentu saja akan nyaman ya, karena itu dilakukan pada saat di luar waktu puncak. Saat istirahat, begitu bangun, mobilnya sudah tercas dan bisa dipakai. Masalahnya dayanya cukup tidak Pak di rumah? Kan tidak banyak mungkin masyarakat kebanyakan yang punya daya di atas 5.500 begitu Pak. Bagaimana Pak? Jadi ini termasuk kita bundling. Jadi produk penjualan mobil ini kita sudah kerjasama dengan produsen-produsen mobil. Kita bundling, kita siapkan juga dengan diskon tambah daya. Jadi kita buat saluran khusus untuk mobil itu. Kemudian diskon tambah dayanya kita... diskon berapa Pak? Hampir cuman 16%, sekitar 15% bayar. Jadi 7 juta, 8 juta hanya tinggal bayar 800. Bayarnya 16%? Iya. Oh bukan diskonnya 16%? Enggak, bayarnya hanya sekitar 16%. Jadi diskonnya hampir 80%. Itu di semua? Di semua, setiap pembelian mobil listrik, kendaraan listrik seperti itu. Dan itu memang sangat menarik, dan itu jalan jalur khusus, dan itu accountable lah untuk rekeningnya terpisah dan sebagainya. Kalau setelah menyaksikan Economic Challenges ini, orang ramai-ramai beli mobil listrik,
Pak Haryanto. Iya. PLN sanggup tidak mengantisipasi lonjakan permintaan itu, Pak? Misalnya begitu ya. Jadi kan PLN kan sudah mengerjakan program 35.000 gigawatt. Jadi sekarang ini kapasitas kita cukup. Di Jawa saja saya punya cadangan lebih dari 2.000 megawatt. Di Sumatera juga lebih dari 500 megawatt. Sulawesi semuanya. Hampir semua daerah sudah kita sangat mencukupi. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kecukupan daya. Iya, dan tidak perlu khawatir dengan yang katanya 450 watt akan dihilangkan, bukan ya Pak? Tidak ya. Itu tidak benar, sudah dinyatakan oleh Presiden. Saya ke Pak Haryanto, kalau melihat ini kan banyak sekali kepentingan yang harus dijaga begitu Pak ya. Ketika Pak Monty tadi katakan untuk tahap awal mungkin untuk kendaraan instansi pemerintah harus impor dulu karena ini mau menunjukkan gestur beralih ke kendaraan listrik. Itu apa tidak kontraproduktif Pak dengan keinginan kita memberdayakan industri dalam negeri? Nanti Pak Prabowo dan teman-temannya gigit jari Pak, bagaimana Pak? Ya, jadi kita harus melihat terbitnya Inpres 7 ini dalam suatu perspektif yang lebih besar ya, bahwa ini sebenarnya adalah sebuah penciptaan pasar, market ya, di mana selama ini orang bilang ayam dan telur gitu ya. Mau mobilnya dulu atau charging stationnya dulu ya. Mau invest di charging station belum ada mobilnya, mau beli mobil, produsen mobil belum ada charging station. Nah, ini adalah satu langkah yang bisa nge-break tadi chicken and egg. Nah, ini tentu saja membuat industri otomotif di Indonesia itu akan semua stakeholder, bukan hanya industri otomotif, itu akan bergerak dan bekerja keras dengan adanya Inpres ini. Nah, soal impor tadi kan kita juga mengerti, misalnya bahkan itu menjadi insentif ya. Kemarin Menteri Keuangan mengeluarkan PMK nomor 13 itu import IKD misalnya, completely knockdown. Jadi import barang tidak utuh ya. Itu bahkan dikasih 0% dia masuk. Kenapa? Karena harapannya komponen yang tidak utuh itu kemudian bisa dikembangkan di dalam negeri. Dirakit di sini. Dirakit di sini. Itu akan juga mendorong industri otomotif. Ini saya kira peluang ya, di mana kali ini benar-benar kita tidak hanya menjadi market, tapi kita benar-benar mau jadi player. Ketika kita selama ini di industri mobil konvensional hanya sebagai market, ini kesempatan justru kita akan berperan sebagai produsen sekaligus juga menyediakan kebutuhan dalam negeri. Pak Monty, kemarin DPR rapat dengan IBC ya, itu minta roadmap, peta jalan. Memang belum ada Pak? Sebetulnya ongoing lah, artinya ongoing artinya sudah dari sejak sudah lama itu mulai dibuat draftnya. Dan mungkin belum di-endorse saja. Itu peta jalan yang mengatur apanya nih? Apakah memang hanya industri baterainya atau apa Pak? Jadi sebetulnya yang mereka coba buat adalah industri sampai ke hulu ya. Jadi mulai dari kalau kita lihat baterai, lalu kemudian pack-nya, lalu kemudian sel-nya, lalu kemudian smelting-nya, lalu kemudian miningnya. Makanya sebab itu IBC ini kan terdiri dari beberapa perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di semua lini, upstream sampai downstream kan. Ada Antam, ada PLN. Pak Haryanto dan teman-temannya begitu ya. Ada 4 perusahaan tuh. Betul. Nah, exactly. Nah, jadi sebetulnya kenapa kemudian begitu? Karena IBC nanti diharapkan menjadi perusahaan yang betul-betul integrated dari hulu sampai hilir. Roadmap-nya kapan Pak akan diselesaikan, akan dijadikan? Supaya kita semua mengerti nih arahnya mau kemana. Karena IBC kita pikir sudah akan menghasilkan baterai, ternyata belum juga sampai sekarang. Ya mudah-mudahan sih secepatnya lah. Mudah-mudahan secepatnya? Secepatnya lah itu. Masalahnya adalah apakah kemudian kita punya time frame yang jelas. Yang mana duluan, mana yang mau didahulukan. Dan pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Prabowo, kalau melihat situasi yang ada sekarang yang paling realistis, apa yang harus segera dibereskan, dijadikan oleh pemerintah supaya industri atau beralihan kendaraan ini ke kendaraan listrik bisa benar-benar terwujud Pak? Karena kalau baterainya saja tidak ada begitu ya di dalam negeri, ya susah kan mau bersaing. Bagaimana Pak? Kalau dari kami di Periklindo yang kami harapkan dari pemerintah itu adalah peraturan-peraturan yang begitu komprehensif gitu ya, yang membuat tujuan utamanya pemerintah tercapai,
terus kemudian masyarakat industri kendaraan listrik ini, itu juga bisa kemudian bisa melihat dan orang yang tadinya belum masuk ke industri kendaraan listrik bisa melihat bahwa ini industri yang lukratif gitu ya, ini industri yang menarik sekali untuk mereka berinvestasi. Nah sekarang kan masih ada peraturan ini, yang ini belum gitu ya. Nah yang kami harapkan ini adalah peraturan ini semua bisa keluar dengan saling mendukung dan tidak tumpang tindih lah gitu ya. Sehingga orang yang ingin berinvestasi ke industri kendaraan listrik itu tidak ragu lagi. Dan seperti tadi Pak Adrianto bilang, kayak ayam sama telur nih selama ini. Mobilnya belum ada, gara-gara belum ada listrik ini, SPKLU dan seterusnya. Nah kami di industri ini juga ingin melihat bahwa bangsa kita ini, dan kami sudah membuktikan bahwa bangsa kita tuh bisa gitu ya. Tinggal sekarang kita diberikan environment yang cukup yang cukup lukratif, yang enak untuk orang untuk melihat, oh saya mau masuk ke industri ini, saya tidak takut lagi. Jadi jangan nanti ada peraturan yang mendukung terus tiba-tiba nanti tahun depan berubah peraturannya, sehingga di tengah jalan berubah. Di tengah jalan berubah. Nah itu kita perlu yang seperti itu. Konsistensi itu kita perlu sekali. Kalau strateginya, Periklindo melihat apakah memang fokus kepada kendaraan murni listrik? Atau memang strateginya yang kita sempat bicarakan Pak, konversi dari kendaraan BBM yang sekarang jauh lebih banyak ke kendaraan listrik. Yang mana yang sebenarnya lebih bisa dipakai di Indonesia? Kalau kami dari Periklindo lebih ke arah industrinya ya. Jadi apapun itu, apakah itu kendaraan listrik baru, ataukah itu kendaraan listrik konversi, pada dasarnya kan juga pakai baterai yang sama, pakai motor juga yang jenisnya sama, dan controller yang sama. Jadi industrinya itu mau yang manapun industrinya ini kami harapkan itu mendapatkan tempat untuk diterima di masyarakat. Dan dengan demikian kita bisa berkembang. Baik, Pak Monty tadi sudah disampaikan harapannya, sudah tertangkap tidak Pak oleh pemerintah juga Pak? Memang masih ada beberapa peraturan-peraturan yang harus kita siapkan ya. Standarisasi, tata kelola waste, untuk recycling dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa peraturan-peraturan yang harus diselesaikan di samping impres yang sudah di-endorse itu kan. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, yang paling penting mungkin nanti bagi pemerintah adalah mendapatkan trust dari masyarakat bahwa kendaraan listrik ini comfort, hemat. Itu mungkin yang paling penting. Dan ini adalah kenapa kita kemudian keluarkan pilot project adalah untuk itu. Apa istilahnya buy-in masyarakat. Memberikan contoh dengan tindakan nyata begitu ya, bahwa pemerintah saja sudah pakai. Betul, itu satu. Yang kedua sebetulnya ini adalah kita katakan sebagai collective action. Jadi tidak hanya pemerintah yang harus involve, industri harus involve, customer harus involve, produsen juga harus involve. Jadi sebetulnya sinergi ini yang sebetulnya ingin dicapai dengan beberapa peraturan, dan memang kami akui beberapa peraturan masih ongoing, masih dalam proses perumusan. Ada rencana Pak untuk kemudian dalam berapa lama roadmap dulu deh yang tadi dimintakan DPR itu akan segera ada Pak? Nah, itu harus cepat, mungkin nanti kita bisa cek dengan teman-teman BUMN. Akan secepatnya? Ya, dengan teman-teman BUMN. Oke. Pak Adrianto, dengan keluar Inpres kan berarti lebih serius lagi untuk mengalihkan kendaraan BBM ke listrik. Kalau KSP melihatnya seperti apa? Apakah ini sebenarnya akan bisa cepat terjadi atau ada hambatan lain, Pak? Ya, kalau kami tentu saja sebagai bagian dari pemerintah tentu sangat antusias ya dengan terbitnya Inpres ini. Seperti tadi Pak Monty katakan, ini memang collective action, di mana ini adalah upaya semua pihak ya untuk kita segera mewujudkan kendaraan dengan lingkungan yang bersih seperti itu. Di samping tentu saja juga mengurangi secara signifikan ketergantungan terhadap BBM. Nah, ini yang dengan terbitnya Inpres 7 ini kan juga sebenarnya kita memperlihatkan kepada dunia mengenai komitmen pemerintah di tengah berbagai hal yang masih harus dibenahi tadi. Tetapi ini bukti bahwa pemerintah punya komitmen, pemerintah punya keberanian untuk itu, dan mudah-mudahan ini yang kemudian akan memacu semua pihak ya, semua stakeholders untuk bersama-sama mewujudkan. Kalau ada resistensi Pak Adrianto dari produsen atau bahkan dari negaranya
yang lebih banyak memproduksi mobil-mobil ICE atau BBM ini. Saya kira kita bukan satu-satunya negara ya yang akan yang menempuh roadmap ini. Saya kira ini menjadi sebuah gerakan ataupun sebuah arah yang dilakukan oleh semua negara. Dan memang ini hanya soal waktu. Saya kira siapapun harus mendukung arah tujuan ini. Gitu. Baik, Pak Haryanto, kita tentunya tahu PLN sekarang kan kalau saya berpikir yang paling diuntungkan dengan kendaraan listrik ini. Tapi juga ada pertanyaan, kalaupun mobil listrik itu lebih bersih, tapi kan listrik yang kita pakai ini kan masih banyak dihasilkan dari bahan bakar yang juga tidak atau kotor juga begitu. Itu apakah kemudian dia sudah dipakai saja dulu, yang penting mobil listriknya bisa tumbuh, atau dalam waktu yang bersamaan energi untuk menghasilkan listrik itu juga diubah ke EBT ini, Pak? Ya. Jadi dengan menggunakan mobil listrik ini selain lebih murah, lebih nyaman, sebetulnya juga bisa menurunkan emisi. Sebagai perbandingan adalah 1 liter bensin itu bisa 10 km. Itu mengeluarkan emisi 2,4 kg CO2. Kemudian kalau menggunakan listrik PLN yang meskipun ini masih ada dengan batu bara, itu 1,5 kWh itu identik dengan 1 liter bensin. Itu hanya mengeluarkan 1,02 kilogram CO2. Jadi setengahnya. Jadi emisinya akan turun setengahnya. Nah kemudian juga ini sekarang dengan kebijakan pengembangan energi terbarukan, tentu saja PLN akan terus mengembangkan EBT. Dan ini tentu saja nanti akan mengurangi emisi ini. Nah tentu saja juga ini akan banyak manfaatnya. PLN demand-nya akan naik. Kemudian masyarakat akan menerima harga yang lebih murah karena diskon 30%. Kemudian mintanya juga gampang, PLN juga sekarang punya aplikasi PLN Mobile. Kemudian pengembangannya bisa lebih cepat karena sekarang ada franchise. Kemudian juga bank-bank sudah mau mendanai untuk pengembangan SPKLU ini yang di luar. Selain yang tadi, 80% itu adalah home charging. Ini yang dengan diskon 30% yang jauh lebih murah. Ini yang perlu di garis bawah ini. Ya. Baik, Mas Fitra, di sekian tahun yang lalu sebagai masyarakat Indonesia saya masih ingat dengan beberapa program pemerintah yang masif. Kalau masih ingat konversi minyak tanah ke gas. Sebelumnya ada penghematan listrik, matikan listrik dari jam sekian ke jam sekian. Itu sekian puluh tahun yang lalu saya masih ingat. Kalau untuk kendaraan listrik ini, Anda sebagai orang yang terdepan menggunakannya, sudah cukup tidak sebetulnya gerakan untuk beralih ke mobil listrik ini, atau ya ini masih baru sebatas niat saja nih, bagaimana? Justru sekarang keadaannya agak aneh. Beberapa tahun yang lalu kita mungkin meng-encourage orang untuk beralih ke listrik. Walaupun usaha kita belum maksimal, sekarang yang terjadi adalah banyak orang mau beralih ke listrik, suplai mobilnya nggak ada. Oh malah sekarang Hyundai orang banyak yang mau ke listrik? Hyundai Ioniq 5 butuh 1 tahun untuk dapat mobil itu. BMW iX itu model terlaris BMW, walaupun dia masih import dan harganya masih mahal. Butuh 1 tahun orang dapat mobil itu. Indennya setahun? Indennya setahun. Wuling REV juga belum bisa memenuhi langsung, tidak bisa kita ke dealer, kita beli, langsung kita dapat. Nah sekarang buat apa kita bicara kemudahan, meng-encourage orang, edukasi, PLN siap. Kalau barangnya nggak ada. Jadi yang harus dilakukan pemerintah bersama industri adalah memastikan suplai barangnya juga ada. Karena kan sebenarnya yang punya program itu pemerintah. Pemerintah punya komitmen membuat udara lebih bersih, punya komitmen dengan global juga. Untuk mewujudkan tersebut harus ada kendaraan listrik. Nah kendaraan listrik itu baru bisa efektif kalau dibeli oleh masyarakat. Nah sekarang kendaraan listrik suplainya masih sangat sedikit, sampai masyarakat yang masih sedikit pun itu tidak kebagian mobil listrik. Jadi tidak bisa kita hanya meng-encourage masyarakat untuk berpindah, tapi juga kita harus mendukung industrinya untuk juga bisa mensuplai kebutuhan masyarakat. Karena sekarang itu yang terjadi demand-nya lebih besar daripada suplainya. Jadi agak aneh kalau... Mas Fitra, Anda kan juga pembalap ya? Iya. Masih ya? Masih. Balapan pakai mobil listrik itu sama enaknya dengan mobil BBM atau seperti apa rasanya? Semua punya plus minusnya masing-masing. Kalau mobil dengan BBM pasti ada suaranya yang meningkatkan adrenalin kita. Tapi kendaraan listrik sekarang kan juga sudah ada balapannya, contohnya Formula E gitu ya.
mesin listrik itu punya satu karakter torsi yang instan. Jadi tenaga itu bisa didapat dari putaran bawah, walaupun tidak ada suaranya. Tapi saya yakin suatu saat bahan bakar minyak semakin sedikit atau bahkan habis, sudah pasti balapan akan berpindah ke listrik. Kita hanya perlu beradaptasi. Yang Anda pakai ini mobil buatan Indonesia atau mobil buatan luar Indonesia saat ini mobil Kebetulan listrik ya? Dua mobil listrik saya, dua-duanya adalah mobil listrik yang dirakit di Indonesia. Dirakit di Indonesia. Sejauh ini sama amannya dengan mobil-mobil BBM? Atau memang ada masalah serius atau seperti Setiap apa? mobil memiliki energi. Namanya energi itu pasti ada resiko, apalagi jika terjadi accident gitu ya. Tapi bayangkan kalau sebaliknya. Bayangkan kalau selama 100 tahun ini kita menggunakan mobil listrik. Karena sebenarnya mobil listrik itu sudah ditemukan dari tahun 1800-an. Tiba-tiba ketemu minyak bumi sekarang. Apakah kita nggak concern tiba-tiba tadinya kita hanya pakai baterai, tiba-tiba ada minyak yang mudah terbakar di bawah kita. Karena kalau dari resikonya, sebenarnya resikonya itu lebih kecil dengan kendaraan listrik dibandingkan dengan bahan bakar yang namanya saja sudah bahan bakar. Jadi saya tidak punya masalah sama sekali dengan keamanan. Yang masalahnya adalah memang infrastruktur kita untuk keluar kota yang masih belum mencukupi dan yang paling mendasar adalah suplai mobilnya juga belum mencukupi sekarang untuk di Indonesia. Itu masalah mendasar. Kalau di Jakarta kan kadang-kadang masih suka ada genangan ya atau banjir begitu ya. Itu aman atau tidak? Pernah mengalami tidak pakai mobil listrik melewati genangan yang cukup tinggi begitu? Mobil listrik sudah dirancang untuk melewati segala cuaca. Bahkan mereka punya IP rating 67 yang artinya itu bisa direndam untuk mobil. Dan berbeda dengan mobil internal combustion engine yang membutuhkan udara untuk pembakaran. Motor listrik tidak membutuhkan udara. Jadi bahkan dia terendam sekalipun selama sistemnya masih baik, dia tidak akan mati. Kalaupun ada korslet, misalnya kendaraannya sudah jelek kondisinya ada korslet, dia ada sistem yang langsung mematikan semua aliran listrik. Sehingga pengguna tidak akan tersetrum begitu? Tidak akan sama sekali dan belum pernah ada. Banyak orang mengkhawatirkan nanti kalau saya bawa mobil listrik atau motor listrik tersetrum begitu. Kereta rel listrik itu ngambil listriknya dari atas pakai pantograf. Itu hujan saja jalan. Singkat saja Mas Fitra, untuk pemirsa kita yang ingin beralih ke mobil listrik, kapan? Sekarang, tapi tunggu dapat kendaraannya satu tahun, 1,5 tahun lagi, atau tunggu tahun depan saja begitu? Untuk sekarang, mengingat infrastruktur di Indonesia memang belum seperti di negara maju, tapi kesiapan listrik PLN sudah sangat baik di rumah-rumah. Gitu. Saya rasa sudah siap kita untuk beralih ke kendaraan listrik, bukan untuk mobil pertama, mungkin untuk mobil kedua atau mobil ketiga. Nanti pada saat PLN sudah bisa menyediakan SPKLU yang menyeluruh di seluruh rest area, barulah kita bisa mempertimbangkan mobil listrik sebagai kendaraan pertama. Karena mobil listrik itu bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga sangat murah untuk menjalankannya. Kemudian banyak insentif, terutama yang di Jakarta, ganjil genap kita nggak perlu repot lagi. Pajaknya hanya 10% di Jakarta kita bayarnya. Dan saya rasa ini kita sudah berada di awal yang baik. Memang masih ada kekurangan di sana-sini, tapi kalau semua stakeholder bekerja sama, baik masyarakat, baik PLN, Periklindo dari pemerintahan dan gitu. media juga. Saya rasa masa depan mobil listrik di Indonesia itu salah satu yang baik mungkin di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Baik, ini menjadi concern kita bersama bagaimana kita mau memulai beralih ke penggunaan kendaraan listrik karena banyak sekali manfaatnya. Tapi juga tantangannya Anda sudah saksikan sendiri. Dan inilah yang mau kita sumbangkan dari dialog di Economic Challenges malam ini. Saya berterima kasih kepada Mas Fitra, Pak Prabowo, Pak Haryanto, Pak Monty, dan Pak Adrianto. Dan pemirsa, demikianlah Economic Challenges untuk malam ini. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV,